sasmita itu kan, alam itu kan biasanya menyampaikan segala sesuatunya kan dengan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sadar, tapi kita kayak seakan mengalir gitu, berjalan sesuai hati nurani kita. Ada istilah yang namanya meneng ing bulen, tanggap ing sasmita. Rahayu Mas Tinus. Wah, rahayu Mas Alif. Syuting dalu niki. Selamat malam. Ini pagi. Oh pagi. Ya. Ini acaranya Santai. hari Minggu pagi. Oh, Sambil ngopi, sambil relax. ngobrol ngalor itu. Ketoknya ngopi tapi pikirannya ngopo. Rasanya ngoceh tapi. Jadi begini Mas Tinus. Di tahun 2025 ini kan banyak fenomena negatif terutama pada gejolak manusianya ini. Tanggapan panjenengan berikut. Ternyata gimana? Saya ucapkan buat semuanya rahayu, menggalu, Om Swastiastu, Om Wilahangat Namastu, Namasidam, Saring Konulahi. Kita sambil ngobrol santai di pagi hari, dini hari Minggu, jam berapa ya? Jam 2:30. Nah, karena memang 2000 ini kan tahun 2025 ya, angka 2025 kan kalau itu secara menarik angka tunggal itu kan 9 itu kalau bahasa Sanskerta itu nawang, yang artinya panutupan, pambuka, artinya menuju finish untuk membuka lembaran baru. Artinya kita harus mempersiapkan bahwa mulai tahun 2025 ini akan ada transisi pergantian zaman. Jadi itu prosesnya tidak langsung Bertahap ya, bertahap, step by step. Nah, dimulai dari tahun 2025 ini kan memang banyak gejolak alam. Nah, dari gejolak alam ini kan pasti akan berpengaruh pada secara mikro. Jika terjadi apa-apa secara makro, otomatis mikro akan berpengaruh karena makro dan mikro itu sebenarnya tunggal. Jadi istilah mikro begini ya Mas Tinus. Itu mencakup pola pikir manusianya, bagaimana tindakannya terhadap lingkungan, terhadap kehidupan itu sendiri. Iya, karena kan menyangkut peradaban. Nah, peradaban itu kan diambil dari kata adat. Nah, adat itu kan etika dalam menjalani kehidupan. Karena kan orang itu harus punya etika. Nah, makanya kan perlu kebangkitan dalam membangkitkan kesadaran diri kita. Nah, kesadaran diri kita kan akan menghasilkan suatu peningkatan yang namanya etika. Nah, dari peningkatan etika itu kan menata diri sebenarnya kan, agar kita mempunyai keadaban itu. Maka disebutlah peradaban kalau secara globalnya kan seperti itu. Nah, kita juga jangan menyalahartikan peradaban itu hanya sekedar zaman. Tetapi yang namanya adat itu kan etika dalam menjalani kehidupan. Makanya ada istilah kejayaan suatu peradaban, juga ada istilah kemerosotan peradaban. Nah, ini puncak-puncaknya kemerosotan peradaban itu tadi.
Karena pada dasarnya semua orang yang terjadi di zaman sekarang ini hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan sekitarnya. Dia tahu Mas. Nah itu. Tapi kan kita belajar bareng-bareng ya. Kita semoga apa yang menjadi penjelasan di sini buat evaluasi kita bersama. Karena apa? Memang perubahan transisi peradaban ini akan berpengaruh pada mikro. Karena ketika bumi ini bergerak, vibrasinya semakin kencang, otomatis berpengaruh pada emosional manusia secara mikro. Makanya perlunya kita mawas diri. Dan dari kemawasan diri kan kita harus mengendalikan segala sesuatu, baik dari pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Nah itu kita harus kontrol dan termasuk keinginan kita, ya kan? Nah, vibrasi-vibrasi yang sangat menggetarkan emosi kita ini kita harus benar-benar meningkatkan tingkat kesadaran itu. Ketika kita bisa meningkatkan tingkat kesadaran itu, kita akan mampu menguasai. Ya, misalkan kita naik kapal ini, kapal ketika ada ombak kencang, itu kan tergantung pada nakoda. Nah itu ombak ini arahnya kemana, ya kan? Nah kita harus berganti posisi yang bagaimana arahnya supaya kapal itu tidak tertarik. Nah sedangkan nakoda ini sedang membawa banyak jiwa. Nah itu kita gambarkan sebagai diri kita adalah nakoda itu. Ya tergantung nakodanya. Artinya, nah itu kita gambarkan pada diri kita. Lah, makanya kan ibaratnya ini kita gambarkan dunia ini seperti kapal yang sedang menghadapi badai lautan. Nah kita gambarkan seperti itu kehidupan dunia ini, kita gambarkan pada diri kita. Kalau kita menghadapi yang hal-hal yang seperti ini, apa sih yang kita lakukan? Ya kan? Nah, di pagi ini saya mengambil tema. Jadi dari kesimpulan apa yang terjadi saat ini dari gejolak secara emosi itu karena dampak dari pergerakan alam, dan itu pergerakan alam itu juga akibat dari manusia juga. Nah, solusinya yaitu ada istilah yang namanya meneng ing guneng tanggap ing sasmito. Saya ulangi, meneng ing guneng tanggap ing sasmito. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, arti dari meneng ing guneng itu bukan berarti kita diam dalam berbicara, tetapi itu hanya sebuah bahasa kiasan. Nah, meneng itu artinya jangan banyak tingkah, iya kan? Nah, artinya kan kalau jangan banyak tingkah kan kita harus mempunyai kebiasaan merenung, diam, berusaha memahami. Merenung itu kan menggali segala apa yang menjadi pergerakan diri kita. Kalau aku kiwis menep apa itu, iya kan? Makanya kan wening cipta, meneping rasa, kendali ing karsa. Nah, artinya wening ing cipta, kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang bersih. Jangan kita kotori pikiran kita dengan segala hal itu. Terus meneping rasa agar apa yang kita rasakan itu benar-benar mengendap. Seperti air loh. Air. Manusia kan kotor ya, ibarat air yang ada Kotorannya. enggak ada tanahnya, pasirnya lah ibaratnya. Istilah Jawanya budek. Tapi kan walaupun ada pasirnya, ketika air itu diam, pasti kan mengendap. Nah, akhirnya jadi bening ya. Nah, meneping rasa agar segala apapun yang tidak terlihat itu menjadi jelas. Oh, orang nggak akan bisa mengoreksi kekotoran isi dari air itu tanpa kita mengendapkan pasir tadi, artinya mengendapkan rasa. Akhirnya air itu menjadi bening.
Dan akhirnya segala sesuatu yang ada yang di gelas yang ada airnya itu terlihat. Oh, ini ada ininya, oh ini ada ikannya warnanya hijau, ini ada ikannya warnanya merah, misalkan seperti itu. Berarti ini kepekaan batin kayak gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, kalau kepekaan batin itu masuknya ke tanggap sasmito. Tanggap sasmito. Nah, makanya kan saya bilang menang gunung tanggap sasmito. Ketika kita menang gunung, akhirnya kita tanggap. Ketika mendapatkan suatu petunjuk dari alam semesta, sasmita itu kan, alam itu kan biasanya menyampaikan segala sesuatunya kan dengan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak biasa dari. tapi kita kayak seakan mengalir gitu, berjalan sesuai hati nurani kita. Nah, kan semua kan berdasarkan hati nurani, ya kan? Nah, kita mempunyai hati nurani itu kan harus ditumbuhkan dari ini tadi, meneng ing cipta, menep ing rasa, kendali karso. Artinya bening di dalam pikiran kita, jangan kotori pikiran kita dengan hal yang negatif. Terus jangan kotori hati kita dengan prasangka-prasangka atau perasaan-perasaan yang buruk, entah itu dalam diri kita ataupun orang lain. Kemudian kendali ngrasa, kita harus mengendali karso. Karso itu kan keinginan. Keinginan itu kan kalau tidak dikendalikan akan menjadi riya. Akhirnya larinya ke angkara murka, ya kan? Nah, makanya itu kekurangan karsa pun juga nggak baik. Karena apa? Akhirnya manusia ketika kekurangan karsanya, akhirnya nggak ada semangat hidup untuk membangun spirit yang ada di dalam diri. Makanya itu antara cipto, rasa, karso itu harus benar-benar suci ning cipto, suci ning rasa, suci ning karso. Nah, ketika kita bisa menemukan kesucian di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan raga kita, maka kita akan menemukan kepekaan itu. Akhirnya kita mendapat petunjuk ataupun mendapat suatu arahan yang lewat naluri, nurani kita. Akhirnya sampai. Tapi begini Mas Yus, menurut saya kan nggak semua orang bisa mencapai kesadaran itu. Termasuk di 2025 ini kan kembali ke tadi banyak fenomena kan. Ada yang tanggap akan fenomena itu, tapi ada yang juga malah rius dengan sendirinya. Apakah ini bagian dari seleksi alam atau bagaimana Mas Yus? Karena sejak tahun 2018 itu sudah ibaratnya itu mau seumpama alam ini sudah mendata yang selamat, yang mana yang tidak, yang mana sudah terdata. Jadi gini, orang kalau pada dasarnya itu memang pilihan, ya kan? Karena pilihan itu tergantung dari genetika yang turun, ya akhirnya ada suatu genetika yang cocok dari leluhurnya, akhirnya terjangkau oleh jiwa para pelampau, ya kan? Nah, dari itu akhirnya orang itu kan terbangun. Jiwanya itu mulai yang awalnya nggak berpikir tentang spiritual, nggak memikirkan tentang hal sesuatu yang berkaitan dengan hal yang lampau, akhirnya mulai kok jadi begini, kok aku mengalami seperti ini ya. Nah, akhirnya mereka akan mempunyai benturan, menghadapi benturan. Itu tujuannya apa? Untuk menggembleng seberapa batas kekuatan mentalnya. Karena apa? Ketika mental itu memang benar-benar terbatas, akhirnya tercipta apa? Ketenangan. Iya kan? Cipta ini akan menjadi benih ketika kita dalam keadaan tenang. Iya kan? Ketika kita sudah benih di dalam pikiran kita, perasaan kita juga menepeng rasa. Ya, kalau bilas digini-gini kan pasti kan budak, ya kan, keruh. Tapi kalau keadaan kita tenang, ibarat air ini kita walaupun ke bawah
posisinya gini air nggak bergerak, tapi kalau walaupun berada di tempat tapi kok digoyangkan gini, artinya kita nggak tenang. Orang kalau nggak tenang kan otomatis kena bosok Jawane nyewel, berdutar. Nah ini kan nggak tenang. Jadi kan perlu ketenangan di dalam diri kita. Biar dimanapun kita berada, nggak akan mengeluarkan endapan yang ada di dalam air. Tetapi kalau kita nggak tenang di dalam keadaan tempat yang tidak berubah, ini akan begini posisinya. Ini analoginya seperti ini, ya kan? Istilahnya butuh stabilan ya. Nah, makanya kembali pada pertanyaan jenengan itu kan apa tadi? Bagian seleksi kan? Bagian seleksi. Kalau memang pada dasarnya itu, jadi seleksi itu bukan kok aku ora dipilih ya, bukan soal itu. Tapi ada suatu kecocokan genetika yang kebetulan itu ada kesamaan dengan jiwa lampau. Karena genetika yang cocok akan ada unsur tarik menarik dan keterikatan, daya magnetika. Kalau dewanya itu dewa atau Bathara Asmara, nah, itu ada keterkaitan. Contohnya, jenengan ngobrol dengan orang nggak sefrekuensi, kira-kira gimana? Pasti nggak cocok, menghindar. Tapi kalau ngobrol dengan orang yang sefrekuensi, pasti nyaman. Nah, dari kenyamanan itu kan timbul ketenangan. Sama halnya kita dengan jiwa lalu kita yang menyatu dengan diri kita, karena selama sefrekuensi. Nah, akhirnya dari hal itu kita menjadi orang yang terpilih. Karena misalkan gini, dengan Mas Alif punya saudara 10 ini, satu ibu. Dan ternyata dari 10 saudara jenengan siapa? Karena apa? Bukan masalah faktor orang tua atau karma, tetapi karena faktor ada kecocokan genetik, kesamaan genetik itu. Nah, ini karena sifatnya random. Dan sifatnya to be continue, berketerusan, meneruskan apa perjuangan dari jiwa-jiwa lampau tadi, ya kan? Nah, akhirnya kalau memang sudah menjadi patokan genetika leluhur, mereka pasti akan digembleng. Yang terutama adalah mental, karena apa? Pondasinya di mental itu tadi. Akhirnya ketika mentalnya kuat, dia mencapai yang namanya titik ketenangan. Nah, ketika orang itu mendalam keadaan tenang, misalnya kita dibentur dengan keadaan apapun, karena sudah terbiasa menghadapi yang sama. Menang itu lagi begini, itu lagi sampai benar-benar kita itu lah, ketika kayak mental ini benar-benar kuat, mindset kita akan terbangkitkan, benar-benar terbentuk. Misalkan ini cipta, ya kan, barang rono dadi ono, ya kan, yang sebelumnya tidak ada itu menjadi ada, itu cipta. Nah, artinya kita tuh berkuasa, kemampuan mencipta kayak gitu. Kita kira itu baru disitulah ketika manusia mulai mengenal dirinya sebagai maha kuasa, ya kan? Ketika mental terbangun digembleng dengan kekuatan dari berbagai permasalahan kehidupan, pak, ekonomi, keluarga, apapun aspek kehidupan, ya, maupun kita dari lingkungan teman, keluarga, ketika mentalnya terbangun, ini, ya kan? Akhirnya kita punya cipta yang bersih, kita terbebas dari kekotoran pikiran. Nah, saya kembalikan, cipta menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Barang rono dadi ono. Artinya ketika kita mempunyai pikiran yang bening, berarti sesuatu yang tidak ada yang akhirnya kita hidup dengan penuh keterpurukan karena kita berpikir bening, akhirnya menerima sebuah keberuntungan. Ya, manusia kan tergantung, kita menyimpan otak kita keraguan-keraguan, yang terjadi keraguan-keraguan. Ketika kita menyimpan keyakinan, yang terjadi keyakinan. Ketika orang itu menyimpan pikiran buruk, dia akan mendapatkan keburukan di dalam diri kita, walaupun keburukannya itu diungkapkan untuk orang lain. Itu akan kembali pada dirinya. Ketika kita mindset kita, pikiran kita tunjukkan kepada orang itu baik, meskipun orang itu negatif ya, tapi kita berusaha untuk berpikir positif. Oh, ternyata itu orang baik ya. Mungkin orang itu masih mengalami suatu proses perjalanan. Karena apa?
kita belajar benar itu dari salah, ya kan? Bisa besar itu berangkat dari hal yang kecil, kita menjadi berhasil menjadi dari orang yang gagal. Ketika kita menjadi orang yang kuat karena kita memahami sebuah kelemahan kita, kita mempunyai kelebihan kita memahami kekurangan kita. Nah makanya itu dari gemblengan-gemblengan itu kan kita belajar dan menggali apa yang ada di dalam diri kita. Oh kekurangan itu apa ya? Kelebihan itu apa ya? Ya kan gitu kan. Nah akhirnya apa? Dari ketenangan menciptakan kebeningan. Nah terbentuklah barang sing ra ono dadi ono. Ya tergantung mikirnya. Kalau kita mikirnya jelek, ya kita nanti akan seperti itu. Walaupun kejelekan pikiran kita ditujukan pada orang lain, itu sebenarnya kita sedang apapun yang kita keluarkan akan kembali pada diri kita, ya kan? Sama hanya ketika kita berpikir positif, maka hidup kita akan menjadi positif. Dan ini kan bagian dari penebusan, penebusan dari perjalanan dulu yang belum selesai. Bukan berarti kita menerima karma, tetapi meneruskan itu bingung tadi. Ya kan? Oh, biar misalkan aku jadi leluhurnya Mas Dinus, misalkan Mas Alif gitu kan. Ya Alif, aku teko marang jiwa. Nah kan, kowe kudu menengo ing gunamu supaya bisa tanggap ing sasmitane, supaya ing aku manggon ing ana jiwamu kowe mesti yen ana awakmu ana aku ning awakmu, ya kan? Nah artinya seperti itu kan ya, akhirnya timbul kesadaran, oh ternyata aku timbul kewajiban, akhirnya ketemulah jawaban yang namanya dharma. Nah kita hidup ini kan sedang menjalankan kehidupan, dan untuk melaksanakan tugas itu atau melanjutkan suatu perjalanan dulu dengan sekarang hingga sekarang dan seterusnya, itu kan kita harus mengalami berbagai banyak rintangan. Dan itu dari tadi gemblengan itu bisa dari ekonomi, bisa keluarga, bisa kita mendapat fitnah dari orang lain, pandangan jelek dari orang lain, yang dikira ini, dikira itu. Kita harus bisa terima apapun. Mindset kita bening. Ketika kita menerima keburukan, ya tadi, semoga apa yang dia katakan segera diserahkan, supaya tidak berpikir negatif. Karena apa? Pikiran buruk kita adalah cerminan diri kita. Perasaan buruk kita adalah cerminan diri kita. Sama halnya ketika orang berpikir buruk, mempunyai perasaan buruk, dia sedang menunjukkan sifat-sifat, bukan malah tertuju pada orang yang dianggap buruk. Maka itu ketika kita pikirannya bersih, tidak terkotori oleh hal yang buruk, itulah diri, ya kan? Itulah perasaan kita. Karena apa? Pikiran kita, perasaan kita, karsa kita, itu adalah diri kita, ya kan? Nah, makanya itu, kalau memang itu bagian dari penggemblengan, ya kan? Tapi itu nggak masalah, karena itu fase. Orang akan melalui fase kesalahan, itu hal yang wajar, ya kan? Tetapi belum tentu orang yang pandai ilmunya, wawasannya mungkin jauh lebih tinggi, ketika dia memelihara pikiran yang buruk, ketika memelihara perasaan yang buruk, nah itu harus disegera disadari. Karena apa? Itu akan menjadi fatal. Ya seperti saya bilang tadi, apapun hasil dalam kehidupan ini tergantung apa yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan itu menciptakan masalah, tingkah laku, akhirnya termasuk ucapan itu kan hasil dari pikiran dan perasaan kita. Tingkah laku pun juga. Makanya ketika kita mempunyai pikiran bersih yang terbebas dari kekotoran pikiran, kekotoran hati, nah kita harus fondasi kita di situ. Nah itu untuk mencapai itu kan harus
mempunyai mentalitas itu. Karena dunia ini kan tidak harus ombak itu kan nggak Selalu ini kan. nah kadang datar kadang gini, itu kan tergantung nakodanya itu dia tenang nggak. Kalau dia panik menghadapi situasi yang demikian Pasti akan membahayakan. tadi yang dibawa, yang dikendalikan tadi, yang dinakodai. Pangapunten Mas, kembali sedikit mundur tentang difitnah orang tadi. Kan kalau zaman sekarang kan mungkin banyak ya dari anak-anak muda itu mengalami tentang spiritual, terus istilahnya menjadi titisan para leluhur. Pasti kan mulai dari situ juga ada gemblengan mental, termasuk difitnah tadi. Pasti dituduh ya enggak macam-macam lah istilahnya, dituduh syirik, musyrik kayak gitu. Itu udah sering. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak muda itu tetap kokoh, maksudnya walaupun dihina, dicaci maki,